Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Azari, NIM 2100458 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media video dan televisi. Berikut videonya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Rengas Dengklok. Berbicara mengenai peristiwa Rengas Dengklok, tidak terlepas dengan namanya kemerdekaan Indonesia. Begitu banyak peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, dan salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok bisa terjadi? Siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya? Yuk kita simak. Peristiwa Rengas Dengklok ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua dalam waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan secepatnya tanpa harus menunggu dulu perintah atau putusan dari pihak Jepang. Sedangkan golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan dengan matang, tidak boleh terdesak. Karena perbedaan pendapat inilah, golongan muda melakukan perundingan pada tanggal 15 Agustus 1945 untuk menculik Soekarno dan Hatta, kemudian mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, perundingan ini diadakan di Jalan Pengangazan Timur yang diketuai oleh Khairul Saleh. Khairul Saleh ini merupakan salah satu golongan muda dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dalam perundingan tersebut muncul beberapa pernyataan, di mana bahwa kemerdekaan Indonesia itu sendiri merupakan hak dan tentang rakyat Indonesia sendiri, bukan yang bergantung kepada orang lain ataupun kerajaan lain. Mereka, yakni Khairul Saleh dan para pemuda lainnya, harus melakukan rapat dengan Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta. Kemudian rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada jam 10 malam di kediaman Insinyur Soekarno di Pengangazan Timur nomor 56. Wikana dan Darwis menyampaikan bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan, jika tidak maka akan terjadi pertumpahan darah di keesokan harinya. Mendengar hal tersebut, Soekarno marah dan mengatakan, "Inilah leherku, aku tidak bisa melepaskan tanggung jawabku sebagai seorang ketua PPKI. Ini akan aku tanyakan kepada para anggota PPKI yang lain." Begitu balasan dari Soekarno kepada Wikana dan Darwis. Karena kegigihan dari para golongan muda, mereka tetap mendesak agar proklamasi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Karena kegigihan dari para golongan muda, mereka tetap mendesak agar proklamasi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun golongan tua tetap menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus disiapkan dengan matang dan dilakukan setelah rapat PPKI. Karena perbedaan pendapat itulah, golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno beserta Muhammad Hatta ke sebuah tempat yang bernama Rengas Dengklok. Tidak hanya mereka berdua saja, di sana juga ada Fatmawati beserta anak dari Soekarno, Guntur Soekarno Putra, yang dibawa ke rumah seorang Tionghoa. Di rumah seorang warga keturunan Tionghoa inilah para golongan muda meyakinkan bahwa Jepang benar-benar telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Maka dari itu segeralah untuk memproklamasikan kemerdekaan, katanya. Namun sekali lagi upaya itu gagal, tidak berhasil membujuk
Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di Jakarta terjadi kesepakatan antara golongan muda dengan golongan tua, di mana golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda diwakili oleh Witana untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Kemudian golongan muda memutuskan Yusuf Kunto untuk membawa Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok dan mengajak Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan golongan muda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya jam 10 pagi pembacaan teks proklamasi disampaikan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan merdeka. Bagaimana? Sudah mengetahuinya? Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya? Dan apa yang menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Maka, telah di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.